Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Kembali hadir dan berjumpa lagi di channel dunia seputaran perkikuk-kikukan yang berlendir. Sahabatku semua, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang hukum menelan air lendir suami Anda atau air lendir istri Anda. Nah, bagaimanakah menurut agama Islam? Nah, namun sebelum kita lanjut membahas tema ini, tekan tombol like dan subscribe-nya dulu dong, biar kita semua makin tambah wawasan terkait tentang dunia perkikuk-kikukan dan dunia perlendiran. Dan bagaimana hukum menelan air lendir yang moncrot dari milik suami atau istri, dan juga pandangan Islam itu bagaimana menyikapinya, dan juga pandangan menurut medis. Nah, jadi sekali lagi tekan dulu tombol like-nya dan subscribe-nya. Sahabatku semua, berbicara air lendir dari perhasilan perkikuk-kikukan, tentunya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang sangat enak-enak dan mantap-mantap sampai mengeluarkan air lendir, dan air lendirnya itu apakah mau dibuang atau ditelan. Nah, tentu ini akan jadi cerita yang sangat menarik sekali nih. Menurut agama Islam, penting untuk dipahami oleh kaum muslim. Bagi pasangan suami istri yang sudah halal menikah, kemudian mereka melakukan perkikuk-kikukan di atas ranjang atau di bawah ranjang, dan ketika puncak dari perkikuk-kikukan itu, dia mengeluarkan air lendir di antara mereka. Nah, keluarnya air lendir atau air mani itu atau sperma memang tidak bisa dihindari dalam sebuah perhubungan perkikuk-kikukan. Air lendir atau air mani adalah cairan putih yang keluar dari rudal Anda atau sumur yang ada di dalam celana istri Anda. Nah, keluarnya air lendir tersebut menyebabkan seseorang harus mandi besar atau mandi junub. Namun, ketika hukum air mani atau air lendir itu ditelan bagaimana? Nah, hukum air mani sendiri sejatinya tidak merupakan najis. Dalam melakukan kikuk-kikuk atau hubungan intim, hal-hal yang tak lazim seperti tertelan air lendir sangat mungkin saja bisa terjadi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh sebab itu, hal ini penting untuk diketahui hukumnya secara Islam maupun menurut pandangan medis. Jadi sahabatku semua, jika menurut hukum Islam, jika ada pasangan di saat berkikuk-kikuk tanpa sengaja atau sengaja tertelan air lendirnya milik pasangannya, nah berdasarkan pandangan Islam ada dua pandangan tentang hukum menelan air lendir. Ada pendapat yang mengatakan bahwa menelan air lendir tidak diperbolehkan. Pasalnya, cairan air lendir tersebut atau sperma dianggap sebagai hal yang menjijikkan. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Bolehkah menelan air lendir yang suci? Ada dua pendapat, dan yang benar dan masyhur bahwasanya itu tidak halal karena mustakbats atau menjijikan. Nah, itu pendapat yang pertama. Dan meski air lendir atau air mani itu suci, tetap tidak diperbolehkan untuk menelannya. Hal itu didasarkan pada firman Allah di surat Al-A'raf ayat 157 yang menyinggung mengenai hal-hal yang khabits atau kotor atau jelek, yang artinya dia Rasulullah mengharamkan perkara-perkara yang habis, sangat kotor atau jelek. Nah, Quran surah Al-A'raf ayat 157. Namun ada juga yang berpendapat bahwa menelan air lendir sperma itu diperbolehkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Abi Zaid, ini didasarkan pada hukum bahwa air lendir itu atau air sperma itu suci dan tidak membahayakan. Meski demikian, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa menelan sperma atau air lendir hasil dari perkikuk-kikukan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu,
dianjurkan untuk tidak melakukannya karena hukumnya masih menjadi perdebatan. Namun jika ada di antara teman-teman yang sudah suka menelan air lendir tersebut di dalam perkikuk-kikukan, nah itu kembali kepada keputusan dan pilihan teman-teman. Namun ketika pandangan medis terkait tentang air lendir yang telan apakah membahayakan bagi si penelannya nih? Umpamanya nih, suaminya pengen cerot. Nah, daripada cerotnya kan di mana-mana, jadi istrinya langsung menganga dan menelan air hasil percerotannya itu. Nah, bagaimana menurut pandangan medis? Wahai sahabatku semua, di dalam pandangan medis, kandungan air lendir sperma itu hampir seluruhnya terdiri dari air. Namun, terdapat kandungan lainnya seperti vitamin C, mineral, gula, asam amino, hingga protein. Jika laki-laki dinyatakan sehat dan tidak memiliki penyakit menular, khususnya pada alat kikuk-kikuknya, maka menelan air mani tidak akan berdampak pada kesehatan menurut pandangan ahli kesehatan atau medis. Itu dikutip dari MNC Portal. Wanita atau istri yang langsung terkena sperma atau air lendir dapat terhindar dari serangan depresi. Sperma atau air lendir diyakini dapat mempengaruhi suasana hati dan bisa membuat perasaan menjadi lebih tenang. Air lendir atau air sperma disebut mengandung melatoni yang mana akan bisa membuat seseorang itu kualitas tidurnya menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi teman-teman, di sini kalau menurut pandangan medis itu tidak ada membahayakan jika ditelan baik sengaja atau tidak disengaja, dan kandungannya juga sangat bagus. Itu ada vitamin C, ada mineral, ada gula, asam amino, hingga protein. Jadi untuk kebutuhan vitamin C, kebutuhan mineral, asam amino, hingga protein, mungkin dengan menelan itu sahabat-sahabat bisa tercukupi kebutuhan vitamin C-nya. Umpamanya belum bisa beli jeruk atau apa kan, jadi mungkin pengganti vitamin C jeruk itu dengan menelan air lendir milik suami atau istri. Namun kembali lagi, ini tergantung pilihan Anda semua, di mana hadis juga menyampaikan apabila merasa jijik atau itu dianggap jijik, jangan dilakukan, nanti hukumnya haram. Tapi jika kalian berdua tidak merasa jijik dan merasa enjoy, maka itu ada juga manfaatnya karena ada kandungannya. Jadi di sini saya tidak menekankan bukan menyuruh Anda untuk menelan air lendir pasangan Anda atau melarang Anda menelan air lendir milik pasangan Anda hasil dari perkikuk-kikukan. Jadi kembali lagi, ini tergantung kebijaksanaan antara Anda dan pasangan Anda. Setelah hasil berkikuk-kikuk dan airnya itu mau dikemanakan, terserah, ini pilihan masing-masing pasangan yang sedang berkikuk-kikuk dan mencerotkan hasil dari perkikuk-kikukannya. Oke sahabatku semua, mungkin sampai di sini dulu video tentang terkait hukum menelan air lendir menurut agama Islam dan pandangan menurut ulama dan medis. Jadi mungkin ini menambah wawasan dan juga sekaligus hiburan terkait tentang wawasan seputaran dunia perkikuk-kikukan dan dunia percerot-cerotan yang berkaitan air perlendiran. Salah hilap mohon dimaafkan, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan, dan jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini biar kita semakin terus bisa berbagi terkait hukum-hukum ataupun wawasan seputaran dunia perkikuk-kikukan, dunia perlendiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.